Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikade Widiantari, NPM 22755067. Saya dari Prodi Akuntansi Perpajakan kelas 5B Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi pemerintah dan siklus akuntansi daerah. Baik, yang pertama ada reformasi akuntansi pemerintah. Sebelum tahun 2003, akuntansi pemerintah ini bisa disebut dengan akuntansi tradisional yang berbasis kas dan single entry. Nah, pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, akuntansi pemerintah sudah diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Nah, pada tahun 2005 sampai dengan sekarang, akuntansi pemerintah ini sudah menjadi akuntansi yang modern, yang berbasis akrual dan double entry. Dan sekarang diatur pada PP nomor 71 tahun 2010 PSAP. Standar akuntansi pemerintah diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan atau SAP. Berikut ini adalah pengertian dari akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah sebuah kegiatan jasa yang menyediakan informasi kuantitatif atau bersifat keuangan dari suatu entitas pemerintahan guna untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif di pemerintahan. Adapun juga yang disebut dengan sistem akuntansi pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah ini merupakan suatu rangkaian prosedur yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, serta pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan suatu pemerintahan. Selanjutnya ada peranan laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah ini dapat menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan, serta dapat dijadikan sebagai pembandingan antara relasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, serta dapat menilai kondisi keuangan, menilai aktivitas dan efisiensi pemerintahan daerah, dan membantu menentukan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada tujuan laporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi mengenai apakah pemerintahan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran. Yang kedua, menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai. Yang keempat, menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintahan daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya. Yang kelima, menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintahan daerah yang berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pemungutan dan pinjaman. Yang terakhir, menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintahan daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan dari yang dilakukan selama periode pelaporan. Berikut ini adalah pengguna dan kebutuhan informasi dari akuntansi pemerintah. Akuntansi pemerintah ini dapat digunakan informasinya oleh
masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa. Dan juga dapat memberikan informasi kepada pihak yang memberikan atau berperan dalam proses donasi, investasi, serta pinjaman. Dan juga informasi ini dapat membantu pemerintah untuk menilai apakah kinerja pemerintahan daerah tersebut sudahkah bagus atau belum. Selanjutnya, adapun entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas akuntansi merupakan unit yang ada pada pemerintahan yang mengelola bagian anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang diselenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. Entitas akuntansi ini dapat berupa SKPD, yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Sedangkan entitas pelaporan merupakan suatu unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan untuk umum, untuk pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, serta masing-masing kementerian negara atau lembaga yang ada di lingkungan pemerintahan pusat. Dan juga dapat digunakan untuk satuan organisasi di lingkungan pemerintahan pusat atau daerah, serta organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Berikut ini adalah prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Yang pertama ada basis akuntansi, yang kedua prinsip nilai historis, yang ketiga prinsip realisasi, yang keempat prinsip substansi mengguling bentuk formal, yang kelima prinsip periodik, yang keenam prinsip konsistentisitas, yang ketujuh prinsip pengungkapan lengkap, dan yang terakhir adalah prinsip penyajian wajar. Berikut ini adalah jenis dan bentuk laporan keuangan pada akuntansi pemerintahan. Yang pertama, laporan realisasi anggaran. Yang kedua, laporan perubahan saldo anggaran lebih. Yang ketiga ada laporan operasional. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Yang kelima ada neraca. Yang keenam ada laporan arus kas. Yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Sekian video pembelajaran dari saya akhiri dengan